Bab 1780. Apa aku boleh membunuhmu? 1. Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda? Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di lapangan terkejut. Terutama master seperti klan surgawi kuno yang baru saja muncul. Pria paruh baya terkemuka menoleh untuk melihat, alisnya sedikit berkerut, tampak sedikit keraguan di matanya. Ada juga master yang kuat datang. Mileye dan yang lainnya juga melihat ke langit berbintang. Saat ini mereka juga penasaran. Siapa ini? Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Mileye dan lainnya. Pria tua itu mengenakan jubah besar berwarna awan, memegang buku kuno di tangan kanannya, dengan senyum tipis di wajahnya. Dia terlihat sangat anggun. Dan di belakang lelaki tua itu, lebih dari 100 orang mengikuti. Yang terendah adalah alam tanpa batas. Di antara mereka, sebenarnya ada 5 orang di alam menaiki langit. Keluarga Yan. Pada saat ini, pria paruh baya dari klan surgawi kuno di kejauhan menatap pria tua itu. Kamu adalah Aldi Yan dari keluarga Yan. Pria tua itu mengabaikan pria paruh baya itu. Dia berjalan ke Mileye, lalu memberi hormat sedikit pada Mileye. Aldi Yan dari keluarga Yan, hormat kepada Tuan Muda. Di belakang lelaki tua itu, orang-orang lainnya juga memberi hormat satu demi satu. Keluarga Yan. Mileye dengan cepat membantu lelaki tua itu. Jangan terlalu sopan, Pak Tua. Orang tua itu memandang Mileye, membelai janggutnya dan tersenyum. Tuan Muda tidak sederhana. Mileye tersenyum tipis, lalu menatap si maniak pedang. Perkenalkan. Si maniak pedang menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Tidak tahu. Mileye membeku. Si maniak pedang juga tidak tahu keluarga Yan. Pada saat ini, Aldi Yan tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Muda, kami dari dunia Konghucu, cukup jauh dari kota Zutian. Dan keluarga Yan, juga sangat sedikit melahirkan master, jadi sangat sedikit yang tahu tentang keluarga Yan kami. Mileye berkata dengan suara yang dalam, Konfusianisme. Aldi Yan mengangguk, ya, aku akan memperkenalkan Tuan Muda secara detail nanti. Mileye tersenyum dan berkata, oke. Saat ini, Mileye masih sedikit terkejut. Dia baru sekarang menemukan situasi, yaitu, lelaki tua itu benar-benar melangkah sangat jauh. Bukan hanya ayah, tapi juga Lydia. Jika bukan karena dia, mereka berdua tidak akan kemana-mana. Dia yang memperlambat langkah mereka berdua. Pada saat ini, pria paruh baya dari klan surgawi kuno di kejauhan tiba-tiba bertanya, apakah keluarga Yan juga mau ikut campur dalam masalah ini? Aldi Yan menoleh dan melirik pria paruh baya itu, lalu berkata sambil tersenyum, keluarga Yan mengikuti Tuan Muda hidup dan mati. Tuan Muda. Mendengar ini, pria paruh baya itu melirik Mileye, merasa sedikit bingung, dari mana asal pria ini? Dan master pedang berbaju biru itu. Siapa ayah dan anak ini? Mengapa begitu banyak kekuatan yang setia pada hidup dan mati? Pada saat ini, ekspresi pria paruh baya itu menjadi serius. Dia merasa bahwa klan surgawi kuno mungkin telah sedikit meremehkan master pedang berbaju biru. Pada saat ini, si maniak pedang tiba-tiba menghilang di tempat. Lakukan secara langsung. Dan targetnya adalah pria paruh baya itu. Tingkatkan tantangannya. Melihat si maniak pedang langsung menyerang, Aldi Yan sedikit terkejut, pedang aliansi ini terlalu kuat. Berhenti berbicara. Di kejauhan, pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, kembali. Saat dia berbicara, dia memandang Roni Lee dan Emma Kiao dari Istana Sengong, kalian semua mundur dulu. 5 dari kita akan memblokir mereka. Dia tidak memilih untuk melarikan diri dengan bangsanya sendiri.
karena dalam hal itu, Istana Sengong dan kuil surga mungkin akan musnah sama sekali. Bahkan jika mereka tidak sepenuhnya musnah, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Selain itu, jika dia melakukan ini, kedua kekuatan ini dapat langsung beralih ke Mileye. Oleh karena itu, mereka berlima harus tetap tinggal. Mendengar perkataan pria paruh baya itu, Ronnie Lee dan Emma Kiao menjadi sangat muram. Langkah ini setara dengan melepaskan semua kepentingan kota Zutian, termasuk mata air keabadian. Tapi dia harus pergi. Jika tidak pergi, tanpa bantuan klan surgawi kuno, kedua kekuatan itu akan habis dimakan. Tanpa banyak berpikir, keduanya pergi dengan master masing-masing. Secara alami, aliansi pedang dan yang lainnya tidak akan membiarkan Emma Kiao dan yang lainnya mundur dengan mudah. Semua kultivator pedang bergegas keluar. Dan 5 master alam tangga langit dari klan surgawi kuno tiba-tiba menghilang di tempat. Dalam sekejap, sungai-sungai panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh langit. Sungai-sungai dunia ini seperti penghalang di langit, menghalangi kultivator pedang dari aliansi pedang. Dan karena halangan ini, Master Kuil Surga dan Istana Sengong sudah mundur. 5 guru alam tangga langit juga segera mengundurkan diri. Si maniak pedang hendak mengejar, ketika Mileye tiba-tiba berkata, "Jangan kejar sekarang." Si maniak pedang menatap Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, "Tenang saja." Si maniak pedang ragu-ragu dan sedikit mengangguk. Aliansi pedang saat ini benar-benar perlu melambat. Mileye memandang Aldi Yan dan Eko Lin yang datang. Dia mengepalkan tinjunya. "Terima kasih senior atas bantuan kalian." Eko Lin sedikit tidak puas. "Tuan muda, kamu terlalu sopan. Aku hanya mengatakan bahwa kediaman langit akan selalu setia kepada Tuan Muda, ini bukan lelucon. Kediaman langit akan selalu menghormati Master Pedang dan Tuan Muda selamanya. Jika Tuan Muda membutuhkan sesuatu, katakan saja." Aldi yang di samping melirik Eko Lin, lalu dia juga buru-buru berkata, "Tuan Muda, keluarga yang juga bersedia setia kepada Tuan Muda selamanya. Keluarga yang bersedia melakukan apapun untuk Tuan Muda." Bersambung.